Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Priyoto, mahasiswa dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Universitas Jember dengan NIM 1919 1050 1027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak Omnibus Law terhadap tata ruang dan agriculture. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu Omnibus Law. Omnibus Law artinya adalah metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum, dan salah satu undang-undang di sini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini disahkan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Lalu, bagaimana Omnibus Law ini bisa disahkan? Yang pertama, pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan tentang rencana perumusan Omnibus Law bersama dengan DPR. Di dalam pembahasannya terdapat dua undang-undang yang tercakup, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Kemudian, pada Februari 2020 kemarin, pemerintah Indonesia mengajukan Undang-Undang Omnibus Law ini ke DPR dengan target musyawarah yang direncanakan selesai dalam waktu 100 hari. Lalu, draft rancangan undang-undang ini menuai banyak kritik oleh elemen media Indonesia, kelompok asasi manusia, serikat pekerja, dan organisasi lingkungan hidup karena mendukung oligarki dan membatasi hak rakyat sipil. Kemudian dilakukan revisi terhadap beberapa pasal di Omnibus Law ini. Kemudian RUU Cipta Kerja ini disahkan pada hari Senin 5 Oktober 2020 kemarin. Pengesahan ini dilaksanakan lebih cepat dari tenggang waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2020. Sebelum rancangan undang-undang ini disahkan, terdapat kurang lebih 35 perusahaan investasi yang mengirim surat dengan tujuan mengingatkan bahwa rancangan undang-undang ini mengandung konsekuensi berbahaya bagi lingkungan. Pada proses perancangan hingga pengesahannya ini, Undang-Undang RUU Cipta Kerja menuai banyak protes karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Bahkan segala rangkaian demo telah dilakukan di berbagai daerah Indonesia untuk menuntut agar undang-undang ini segera dicabut. Lalu, apa pengaruhnya disahkannya RUU Cipta Kerja ini terhadap perencanaan tata ruang, dan apa hubungannya dengan agriculture? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu apa itu perencanaan tata ruang dan apa itu agriculture. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum dan rencana rinci tentang tata ruang. Rencana umum tata ruang ini disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan pola ruang, dan juga berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Kemudian, apa itu agriculture? Agriculture atau pertanian merupakan aspek kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan mereka sehari-hari, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian sendiri menjadi salah satu aspek dalam perencanaan tata ruang karena aspek pertanian ini memerlukan lahan dalam melakukan kegiatannya. Penggunaan lahan ini juga diatur dalam dokumen
perencanaan tata ruang. Lalu apa saja dampak dari Omnibus Law terhadap perencanaan tata ruang? Yang pertama yaitu wewenang Pemda itu dipangkas. Pemda di sini yang dimaksud adalah gubernur dan bupati. Dalam RUU Cipta Kerja, kewenangan gubernur dan bupati pada penataan ruang telah dikurangi, sebab Undang-Undang Cipta Kerja telah menghapus wewenang daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang atau yang kita kenal dengan UU Tata Ruang. Salah satunya adalah kewenangan soal kawasan strategis. Sebelumnya, wewenang pemerintah daerah provinsi meliputi pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi. Namun sekarang dengan adanya UU Cipta Kerja ini menyisakan satu bagian saja dari UU Tata Ruang yang sebelumnya pada pasal 10 memuat 7 ayat tentang wewenang provinsi dan pasal 11 memuat 6 ayat untuk kabupaten atau kota. Oleh karena itu, kewenangan daerah saat ini hanya sebatas pengaturan pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang, serta kerjasama antar daerah. Lalu yang kedua adalah dihapusnya pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Tata Ruang. Ayat ini yang bunyinya adalah pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan. Yang ketiga, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Tata Ruang ini diganti. Yang semulanya penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang menteri, dan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diganti dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Lalu selanjutnya pasal 18 di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merevisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ketentuan yang dihilangkan adalah pasal 48 hingga 84. Pasal 48 hingga 54. Pasal-pasal tersebut memuat aturan mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan pengendalian, dan kerjasama ruang kawasan pedesaan. Nah, ini yang akan berdampak terhadap agriculture atau pertanian, karena peraturan mengenai agriculture ini tercantum di beberapa pasal yang dihapus tersebut. Untuk lebih detailnya, dalam pasal 48 UU 26 2007 ini disebutkan jika kawasan pedesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan yang merupakan konsep kota dengan basis ekonomi pertanian. Namun dalam RUU Cipta Kerja ini ketentuan mengenai penataan desa dengan konsep agropolitan itu dihapus. Kemudian dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu juga menghilangkan 6 pasal mengenai pemanfaatan ruang kawasan pedesaan, yakni pasal 49 hingga 54. Nah, dalam Undang-Undang tentang penataan ruang dijelaskan bahwa pasal 49, 50, dan 51 mengatur soal rencana tata ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten. Yang berarti di sini rencana penataan desa akan beralih ke pusat, bukan di kabupaten lagi. Kemudian pasal 52, 53, dan 54 mengatur lebih lanjut soal pemanfaatan, pengendalian, dan kerjasama penataan ruang kawasan pedesaan. Nah, konsekuensinya dengan perubahan pada beberapa pasal-pasal tersebut, ketika daerah ingin menetapkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) atau rencana detail tata ruang (DTR) seperti pasal 14 ayat 1 UU Tata Ruang, dari semula hanya persetujuan dari menteri saja menjadi persetujuan pemerintah pusat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini akan menimbulkan sebuah sentralitas yang dimana itu sebenarnya ada baiknya dan tidak baiknya. Nah, tidak baiknya ini dengan adanya sentralitas akan menimbulkan akan menyebabkan terjadinya
ancaman korupsi dari pemerintah pusat. Selanjutnya ada perubahan AMDAL. Nah, AMDAL di sini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Yang pertama, tim uji kelayakan ini dihapus. Dalam pasal 24 Undang-Undang PPLH, dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dalam Omnibus Law, AMDAL tetap menjadi dasar uji kelayakan lingkungan. Tetapi sejumlah ketentuan baru ditambahkan. Pertama, uji kelayakan dilakukan tim bentukan lembaga uji kelayakan pemerintah pusat. Tim ini terdiri pemerintah pusat, daerah, dan ahli bersertifikat. Pusat dan daerah kemudian menetapkan putusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian putusan bersama ini yang jadi syarat suatu bisnis mendapatkan izin. Yang kedua, kriteria masyarakat terdampak ini dirubah. Pemerintah membuat ketentuan dalam AMDAL lebih ketat. Dalam pasal 25 huruf C Undang-Undang PLH, dokumen AMDAL memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana bisnis. Dalam UU PLH ada tiga kriteria masyarakat. Dua di antaranya ini yaitu yang terkena dampak dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Tetapi dalam Undang-Undang Omnibus Law, kriterianya semakin diperjelas menjadi masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan. Yang ketiga, peran pemerhati lingkungan dihapus. Dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang PPLH, pemerhati lingkungan termasuk dalam satu dari tiga kriteria masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen AMDAL. Tetapi dalam Omnibus Law ini tidak ada lagi tempat untuk pemerhati lingkungan dalam penyusunan AMDAL. Hanya saja pemerintah menambahkan satu ayat baru dalam pasal 26 ini bunyinya, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat diatur dengan PP atau peraturan pemerintah. Selanjutnya yang keempat, perlibatan masyarakat diganti dengan transparansi. Dalam pasal 26 ayat 2 UU PLH, perlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan pada Omnibus Law, dan ketentuan ini dicoret. Selanjutnya yang keenam, komisi penilai AMDAL dihapus. Salah satu perubahan drastis yang dihapuskan komisi penilai AMDAL dalam Omnibus Law pasal 29, 30, dan 31 dalam Undang-Undang PPLH yang mengatur komisi ini dihapus. Selama ini, komisi inilah yang berisi gabungan pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dalam pasal 30 UU PPLH ada 6 unsur yang menjadi anggota komisi. Dari sisi pemerintah diwakili oleh instansi lingkungan hidup dan teknis terkait. Dari akademisi diwakili oleh pakar di bidang jenis usaha yang dilakukan dan pakar di bidang dampak yang ditimbulkan dari bisnis tersebut. Dan dari masyarakat yaitu mereka yang berpotensi terdampak serta organisasi lingkungan hidup. Selanjutnya yang ketujuh, hak mengajukan keberatan dari masyarakat ini dihapus. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, masyarakat kini tidak lagi memiliki hak untuk protes atau keberatan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup alias AMDAL pada suatu proyek. Sebab hak mereka ini sudah dihapus di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada Senin 5 Oktober kemarin. Hak ini hilang karena Omnibus Law telah menghapus pasal 26 ayat 4 PPLH yang berbunyi masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Nah, lalu apa hubungannya dengan agriculture? Dari penjelasan tadi, Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang dapat diambil suatu gambaran bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mengancam keberlangsungan pertanian berkelanjutan yang saat ini tengah diupayakan. Dengan adanya Omnibus Law ini, konversi lahan sawah ke non-pertanian bisa menjadi lebih masif karena aturan jika Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan akan menjadi lebih longgar. Hal ini
disebabkan lahan pertanian bisa dikonversi menjadi non-pertanian dengan alasan untuk kepentingan umum. Lahan-lahan pertanian dipastikan akan bebas dikomersialisasikan dan ditransaksikan oleh siapapun pemilik modal. Pada akhirnya petani-petani dan rakyat kecil ini di pedesaan akan kalah dalam berkompetisi dengan para orang atas yang lebih memiliki power. Berbagai pihak yang juga telah banyak mengkritik adanya aturan ini, dan saya sendiri pun pribadi tidak setuju dengan diberlakukannya undang-undang ini, sebab di dalam undang-undang ini lahan atau tanah itu seolah hanya dilihat sebagai fungsi ekonomi saja, tidak sebagai fungsi sosial. Lalu pemerintah di sini terkesan tidak memikirkan ekologi dan hanya terfokus pada ekonomi saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.